Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penyederhanaan pecahan. Cara yang pertama yaitu dibagi dengan bilangan prima. Yaitu dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima itu misalnya yaitu 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, kemudian 31, 37 dan seterusnya. Nah, fungsinya apa? Ini bilangan prima itu untuk membagi pecahannya. Apabila ada pecahan misalkan 16/20 misalkan. Nah, di sini kita lihat apakah masih bisa disederhanakan atau tidak. Kita lihat di sini bilangan 16 itu kan bilangan genap. 6 itu bilangan genap. 20 juga bilangan genap. Maka kalau kita lihat bilangan genap maka dibagi 2, pasti dibagi 2. Atau boleh langsung dengan KPK-nya, boleh. Tapi kalau di sini kita coba dengan dibagi 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8 dan 20 dibagi 2 adalah 10. Sampai sini apa? Sudah selesai. Kita lihat di sini. Ini bilangan genap dan genap masih bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 4, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, apabila sudah urut seperti ini, kita lihat urut 4/5, 4/5 atau 2/3 atau 9/10 atau 10/11, itu kan urut. Itu pasti sudah tidak bisa lagi dibagi. Kita sudah menemukan jawabannya. Misalkan ada lagi contoh yang kedua, misalnya 9/15. 9 adalah bilangan ganjil dan 15 juga bilangan ganjil. Kita lihat yang paling belakang, angka yang paling belakang 9 dan 5. Itu sama-sama ganjil. Maka kita coba dengan dibagi 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, dibagi 5, 7 dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil tidak bisa dibagi 2 ya. Jadi 3 dan seterusnya. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. 15 dibagi 3, 5. Maka 3/5. 3 bilangan prima dan 5 juga bilangan prima. Maka hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. 3 bisanya dibagi 3. 5 juga bisanya dibagi 5. Maka kita sudah berhenti menyederhanakan. Kita sudah menemukan jawabannya 3/5. Kemudian ada lagi misalkan 10/25. Nah, ini khusus untuk bilangan yang belakangnya 0 dan 5, pecahan yang belakangnya penyebutnya atau pembilangnya 0 dan 5. Ini boleh 5, ini 0, boleh. Kebalikannya juga boleh. Langsung saja kita bagi 5. Sudah pasti kita bagi 5 itu sudah pasti bisa. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sedangkan 25 dibagi 5 hasilnya 5. 2 bilangan prima, 5 bilangan prima, maka sudah selesai. Kita sudah menemukan jawabannya. Ada lagi misalkan 21/36. 21/36. Di sini bilangan ganjil, di sini genap. Nah, lalu dibagi dengan angka berapa? Kalau ada ganjil, kita coba dengan angka 3. Dibagi 3. Kalau bisa, kita sederhanakan. Kalau tidak bisa, sudah berhenti. Maka sudah ketemu jawabannya. 21 dibagi 3 apakah bisa? Bisa ya, hasilnya 7. 36 dibagi 3 bisa, hasilnya 12.
Nah, sini kita sudah menemukan jawabannya. Kenapa kok sudah selesai gini? 7 adalah bilangan prima, maka hanya bisa dibagi 7. Apakah 12 bisa dibagi 7? Tidak bisa, maka sudah selesai. Kemudian penyederhanaan pecahan selanjutnya yaitu dengan cara dijadikan pecahan campuran. Ya. Tapi ini harus ada syaratnya. Syaratnya misalnya 10/3. Nah, ini syaratnya pembilang lebih besar dari penyebutnya. Ya. Jadi pembilang lebih besar dari penyebut. Pembilangnya 10, penyebutnya 3, berarti kan lebih besar 10, maka bisa kita sederhanakan. Di sini ya, misalkan 10/3. Caranya menyederhanakan bagaimana? Kalau cara yang paling mudah, dikurangi 10 dikurangi penyebutnya 3. Berapa hasilnya? 7. 7 masih bisa dikurangi 3, masih bisa kita kurangi saja. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. 4 masih bisa dikurangi 3 hasilnya 1. 1 apakah masih bisa dikurangi 3? Tidak bisa ya. Maka kita sudah menemukan jawabannya 1. Dia tulis di atas. Penyebutnya 3 tetap. Dan kita hitung pengurangannya berapa kali. 3 kali, kita tulis di sini 3. 3 1/3. Kita sudah menemukan jawabannya ya. Ini menjadikan pecahan campuran ini syaratnya yang pertama pembilang lebih besar dari penyebut, yang kedua sudah paling sederhana, sudah dibagi dengan bilangan prima dulu, sudah mentok, sudah tidak bisa dibagi lagi, lah baru dijadikan pecahan campuran. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan 18/16 ya, misalkan seperti ini. Ini bilangan genap, ini juga bilangan genap, maka kita bagi dulu dengan angka 2, disederhanakan dulu. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 16 dibagi 2 8. Di sini kan sudah urut 89 kan urut. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Tapi pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya sama seperti ini. Pembilangnya dikurangi penyebutnya. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. 1 apakah masih bisa dikurangi 8? Sudah tidak bisa, maka kita tulis sisanya ini di pembilang, penyebutnya masih sama 8. Lalu kita hitung berapa kali pengurangan? 1 kali. Kita sudah menemukan jawabannya. Kemudian ada yang terakhir khusus ya. Ini misalkan ada contoh soal seperti ini. 4/2. Nah, per 2. Arti dari pecahan itu pembilang dibagi penyebut. 4 dibagi 2. Maka kita hitung dulu apakah bisa disederhanakan secara langsung dibagi atau harus dengan pembagian seperti ini. 4 dibagi 2 apakah bisa? Hasilnya berapa? 2. Kalau sudah langsung bisa dibagi, langsung saja dibagi. Kita sudah menemukan jawabannya. Ada lagi misalkan 15/3. Ini kan bisa dibagi. 15 dibagi 3 kan hasilnya 5. Itu lebih cepat ya. Ini khusus kalau bisa dibagi. Hasilnya bilangan asli genap, atau maksud saya bilangan asli utuh ya, itu langsung dibagi bisa. Tapi kalau 10 dibagi 3 kan tidak bisa utuh hasilnya, maka dengan cara seperti ini. Ada lagi misalkan contoh 21/7. Nah, kita sederhanakan dulu boleh. Misalkan 21 sama 7 kan 7
bilangan prima maka hanya bisa dibagi 7. 21 juga berarti dibagi 7. Apakah bisa? 21 dibagi 7 hasilnya 3. 7 dibagi 7 1. Nah, 3 dibagi 1 berapa? Hasilnya 3. Seandainya langsung, misalkan 21 dibagi 7 kita langsung bagi, apakah hasilnya sama? 21 dibagi 7 hasilnya juga 3, sama ya. Mau disederhanakan dulu kemudian dibagi boleh, atau langsung dibagi juga boleh. Ini khusus yang utuh ya angkanya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.